layak mendidik anaknya daripada guru yang paling profesor doktor pendidikan sekalipun jago parenting, ikhlasnya tinggi, tulusnya tinggi, mereka cuma bisa mengajar. Ayah penanggung jawab utama pendidikan, bunda pelaksana utama pendidikan, dan jangan berlindung di balik kualitas pertemuan. Saya memang kerja, ayahnya juga kerja, yang penting kan kualitas pertemuan. Kami memang jarang bertemu dengan anak-anak kami, tapi kan kualitas pertemuannya keren. Saya ingin mengatakan kualitas penting, kuantitas juga penting. Banyak bukti-bukti sekarang yang menunjukkan bahwa kuantitas pertemuan dengan anak itu sangat menentukan kualitas masa depan anak. Karena sekedar mengusap kepala anak, sekedar memeluknya dan sebagainya, sering bersentuhan secara fisik, itu secara kuantitatif itu ternyata berefek positif terhadap perkembangan anak. Mari smart mencari nafkah dan mari kita bangun komunitas. Saya mencoba untuk lompat saja. Ya. Karena tema kita sekarang kita juga bicara tentang sebuah generasi yang hijau. Maka sekali lagi mari kita didik generasi anak-anak kita itu menjadi manusia dewasa, manusia yang akil dan baliknya itu satu paket. Islam memang memberikan toleransi, tapi toleransinya cuma 3 tahun. Artinya menurut ajaran Islam paling lambat 15 tahun sudah akil balik. Paling lambat 15 tahun sudah akil balik. Kenapa ada toleransi 3 tahun? Karena saya melihat misalnya di zaman Rasulullah, kalau anak-anak manusia di bawah 15 tahun ingin berjihad, tapi dia udah di atas 12 tahun, tetap dia minta izin orang tuanya. Tapi kalau sudah di atas 15 tahun, tidak perlu minta izin orang tuanya lagi kalau dia ingin berangkat jihad. Artinya, ini ada masa toleransi 3 tahun, tapi bukan 15 tahun. Tidaklah patut balik itu terlalu cepat kayak sekarang jadi 9 tahun. Enggaklah patut akil itu terlambat menjadi 24 tahun. Harusnya maksimal 15 tahun akil dan balik sudah berjalan satu paket. Dan selanjutnya kita bukan hanya ingin memasukkan akil balik begitu saja, tapi mereka yang juga peduli lingkungan, cinta konservasi. Dan untuk itu ada beberapa yang kita lakukan. Pertama, didiklah manusia itu, anak-anak kita itu menjadi generasi akil balik yang cinta pada kebenaran dan benci pada kebatilan. Agar apa? Agar kebenaran itu dia laksanakan satu paket, dan agar kebatilan itu dia tinggalkan satu paket. Sekarang ini ada kasus-kasus di mana misalnya sholat si rajin, buang sampah sembarangan juga rajin juga gitu. Ya. Sholat rajin, korupsi rajin, puasanya Senin Kemis, berzinanya juga Senin Kemis juga. Ada apa yang terjadi? Yang terjadi selama ini hanyalah pembiasaan. Dia rajin sholat karena dibiasakan sholat, dia rajin puasa karena dibiasakan puasa. Dia buang sampah sembarangan karena nggak dibiasakan buang sampah pada tempatnya. Tapi lain dengan orang-orang yang diajarkan al-haq dan diajarkan untuk benci kepada yang batil. Maka dia akan melaksanakan semua kebenaran sebagai satu paket. Sebagaimana sholat pada waktunya dan buang sampah pada tempatnya, dua-duanya adalah al-haq. Dia gak akan pilah-pilah lagi. Sekarang terjadi kacau. Saya lihat dia busananya pakai abaya rapi sekali, tapi nyebrang jalannya suka-suka. Padahal persis di sampingnya ada jembatan penyeberangan. Di kolongnya dia nyebrang. Mungkin banyak juga di antara kita yang masih begitu. Busananya sudah bagus, buang sampahnya masih berantakan. Disiplinnya, tertibnya, antrinya. Karena tadi dagangan sekolah kita belakangan ini lebih banyak berdagang ibadah dan berdagang akhlak, jarang yang berdagang akidah. Berdagang dalam pengertian yang ditawarkan ke orang tua oleh sekolah-sekolah seringkali adalah, kalau masuk sekolah kami ibadahnya oke, kalau masuk sekolah kami akhlaknya oke. Kenapa? Karena akhlak dan ibadah itu gampang kelihatan, hasilnya bisa kelihatan langsung. Tuh, asik kan anak kita sholatnya udah luar biasa. Begitu SD sekolahnya, wah sholatnya luar biasa. Begitu SMP udah gak ada bekasnya lagi. Karena tadi titik tekannya bukan pada akidah. Karena kebetulan akidah itu gak kelihatan hasilnya.
Akidah itu fondasi, nggak kelihatan. Akidah itu akar, dia di bawah tanah. Tapi kalau dia sudah menegakkan cinta pada kebenaran dan benci pada kebatilan, dia akan melakukannya satu paket. Merusak tanaman itu batil, maka dia juga tidak akan melakukannya. Buang sampah di kali itu adalah batil, maka dia tidak akan melakukannya. Al-Haq satu paket, batil satu paket. Kemarin di Salman ada satu kasus luar biasa ya. Saya tadi malam juga bikin status ya di Facebook bahwa saya kemarin sholat zuhur itu baru jam 1, dan saya kemudian lihat sholat asar itu orang berbondong-bondong di Masjid Salman ya, karena ada acara-acara yang membuat orang itu jadi ramai Masjid Salman itu ya. Yang menarik adalah ada orang yang sholatnya tepat waktu, tapi dia nggak pakai sosial. Udah tahu orang lagi ngantri kepengen sholat gelombang kedua, dia masih panjang doanya, dia masih tilawah ini itu. Kalau dia memahami Al-Haq sebagai satu paket dan benci batil sebagai satu paket, dia juga harus rajin sholat pada waktunya. Tetapi juga dia mesti peka sosial bahwa ini yang ngantri mau sholat banyak, tolonglah doakan bisa di mana saja. Itu juga ajaran Islam. Allah kan mengajarkan dalam satu hadis qudsi bahwa aku rela ya, mengabaikan hakku demi untuk hak-hak hambaku. Kemudian itu udah yang sadar ingin segera keluar, tetapi masih di pinggir-pinggir pintu karena memang membludak, masih ada yang sholat. Harusnya dia sadar dong sholatnya dipercepat. Karena orang mengemudi kan kita tidak boleh melewati depan orang yang lagi sholat. Sehingga yang menunggu benar, karena ajaran Islam tidak boleh melewati orang yang lagi sholat. Tapi Bu ya yang lagi sholat itu sadar, dipercepatlah tanpa kehilangan tumanina. Ini. Yang kedua, generasi dewasa hijau adalah generasi yang baru akan terbentuk kalau pendidik itu mendidik hati, bukan lagi mendidik otak. Mari kita didik hati. Karena hati itu punya kelembutan, hati itu punya kesantunan. Kalau hati itu dididik, maka hati akan menggerakkan otak, dan otak yang akan memerintahkan anggota tubuh. Selama ini fokus pendidikan pada otak, pada logika, argumentasi dan saudara. Kita kadang-kadang dengan logika dan argumentasi dan otak kita berharap orang melakukan perbuatan-perbuatan hijau, tapi nyatanya enggak. Karena bicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan alam, itu bicara hati. Hati ini bunda, otak ini ayah. Hati ini feminin, otak itu maskulin. Membangun generasi yang berakal. Sekali lagi, kalau kita bisa menumbuhkan generasi yang akil, berakal, maka akal itu akan dengan sendirinya mudah memahami kenapa kita nggak buang sampah sekarang. Kenapa kita mesti antri? Kenapa kita mesti melakukan konservasi energi? Kenapa kita mesti melakukan konservasi alam? Akal tidak sulit untuk memahami fenomena itu. Yang membuat kita buang sampah sembarangan adalah nafsu. Jadi akil balik sebenarnya juga bertujuan untuk melahirkan orang-orang yang mengembangkan akal sehat. Nah, akal sehat ini nggak identik dengan otak sehat ya, nggak identik dengan otak cerdas. Karena akal berasal dari kata ukul. Ukul itu buhul antara otak dan hati. Ikatan antara otak dan hati itu yang disebut dengan akal. Bukan rasionalitas, bukan kecakapan akademik. Mari kita didik generasi mukallaf, generasi bertanggung jawab, ya, yang bertanggung jawab secara utuh, bertanggung jawab kepada Allah pertama, dan kemudian bertanggung jawab dengan yang lain-lain. Menumbuhkan mentalitas khilafah. Salah satu tugas khilafah itu adalah imarah wa riayah, memakmurkan dan memelihara alam semesta. Saya sedih kalau ada orang demo di jalan-jalan dengan teriakan-teriakan tegakkan khilafah. Selesai demo itu sampah ada di mana-mana. Khilafah apa yang akan mereka tegakkan kalau begitu ceritanya? Menegakkan khilafah ditunjukkan dengan perilaku riayah wal imarah, memelihara dan memakmurkan, sehingga kemudian
secara spesifik, mari generasi akil balik yang kita siapkan itu latih mereka memelihara. Memelihara apa? Memelihara binatang. Gak apa-apa, ada anak-anak kita ada yang melihara kucing, ada yang melihara ayam, ada yang beternak bebek, ada yang memelihara kelinci. Karena itu akan melahirkan perilaku-perilaku green. Yang kedua, memelihara tanaman. Yang satu melihara tanaman apa gitu ya, mungkin pohon mangga, yang atau pohon yang ada di pot dan sebagainya. Semua nabi pasti pernah jadi gembala, karena menggembala ini adalah satu perilaku yang sangat berguna bagi tumbuhnya perilaku hijau, perilaku peduli. Ajarkan mereka menggembala, ajarkan mereka merawat tanaman. Yang satu bertanam barangkali buah naga, anak kita yang si B kemudian bertanam ini, yang si C cenderung beternak, yang si D memelihara kucing atau kelinci atau apapun, silakan. Sehingga tumbuh perilaku-perilaku itu. Diingatkan oleh Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah gembala. Kalian akan diminta pertanggungjawabannya akan apa-apa yang kalian gembalakan. Tapi lucunya, belakangan ada juga di antara kita yang alergi dengan kata gembala karena katanya Kristen. Kita bawaannya gampang alergi, itu saya juga bingung. Bahkan ada di beberapa tempat katanya panggilan ayah bunda itu, terutama panggilan bunda itu gak bagus karena bunda itu Katolik. Kita gampang alergi sama gini-ginian, saya juga heran gitu. Gembala itu kan bahasa Kristen itu. Gembala itu bahasa Islam. Ro'in itu makna generiknya ya gembala. Cuman belakangan sering kita terjemahkan sebagai kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya. Ro'in itu adalah gembala, makna generiknya. Maka jangan alergi lah dengan istilah penggembalaan. Kalau kita ingin belajar generasi green, generasi itu harus menggembala sesuatu. Menggembala hewan boleh, menggembala tumbuhan juga boleh. Intinya memelihara, merawat, memakmurkan. Nah mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Ustaz penasaran yang sudah bertumpuk di kepala kita. Saya pribadi mengulang nafas dulu karena materi yang tadi telah disampaikan banyak sekali PR yang akhirnya menjadi pekerjaan rumah atau pekerjaan keluarga kita yang harus kita kerjakan bersama-sama, dan rasanya semakin berat juga ketika kita berpikir bahwa PR tersebut adalah PR kedua orang tuanya saja. Padahal Ustaz Hari juga tadi, Ustaz Tadiyana juga mengatakan bahwa mari kita bangun komunitas, mari kita bangun kebersamaan untuk merawat, menumbuhkan dan memelihara agar anak-anak kita menjadi akil balik yang utuh. Ya baik Ustaz, bagaimana kita melanjutkan sesi 2 langsung? Baik, ayah bunda silakan siapkan. Waduh, belum apa-apa sudah semangat angkat tangannya. Kita bagi 3 termin ya, karena ini banyak sekali membahas tentang ayah. Mungkin dengan bangga, dengan senang kami persilakan untuk para ayah dulu ya bunda ya. Ya para ayah dulu, mohon bersabar bundanya karena biasanya parenting banyak ibu-ibu nih yang hadir. Alhamdulillah banyak juga ayah-ayah yang hadir dan alhamdulillah juga sudah banyak yang mengangkat tangan. Baik, dari sebelah kiri tadi sudah ada 4-5 orang. Ayah yang berpakaian putih dulu, sebutkan nama, domisili dan pertanyaan singkat yang ayah bunda. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi dari Kota Banjar, Jawa Barat. Alhamdulillah walaupun datangnya agak telat, tapi berangkatnya pertama dari Banjar.
terima kasih sudah ketemu dengan yang kita baca namanya dari zaman dulu di majalah ini. Ya mungkin saat ini ya sadar kita ini bersalah. Mungkin bahkan saya mau membedakan anak-anak itu dari anak pertama sampai anak kelima ini sangat berbeda-beda semua. Mungkin terkait dengan atau kekurangan persiapan kita mendidik anak diantaranya. Misalnya kalau anak saya yang pertama cenderung lebih temperamental. Mungkin waktu kita mendidik anak pertama lebih temperamental daripada yang kedua. Mungkin, walau. Tapi itu yang terjadi. Tapi berikutnya terkait dengan peran ayah seperti ini, mungkin tidak sesuatu yang tidak kita dengar dengan utuh pada masa-masa yang lampau, sehingga kita sehingga tadi yang saya cukup jauh berangkat dari malam tidak jadi ngantuk Pak. Biasanya kalau pertemuan itu suka ngantuk nih. Ini dengar dari mana tadi jadi nggak bisa ngantuk. Ternyata kesalahan saya sudah bertumpuk-tumpuk nih selama ini. Beberapa hal yang ini kalau sudah terlanjur, bukan keinginan kita untuk seperti ini. Anak dari lulus SD, kebetulan kita siapkan dari anak-anak kelas 2 SD dan seterusnya. Kira-kira nanti kalau lulus SD kita ingin masuk ke pesantren karena basis pendidikan orang tua mungkin tidak cukup untuk itu. Dan anak kita siapkan secara mental. Alhamdulillah sampai SD kita bimbing tiap hari juga ketemu dengan kita. Tapi kemudian pada saat SMP dengan bangga kita mengatakan anak saya di pesantren. Padahal ternyata kalau kita lihat bisa jadi akan lebih mantap kalau di rumah. Ya Allah alam, ini tapi sudah terjadi. Dan masalahnya anak kelima semua udah begitu gitu. Yang terakhir baru lulus SD dan baru masuk pesantren yang terakhir. Nah ini kira-kira bagaimana ke depan tanggung jawab kita bisa kita tebus dengan cara apa? Kalau memang bisa ditebus, kalau memang ini bagaimana kita melihat langkah-langkah kami ke depan. Kebetulan dari semua anak yang kita lihat, kita juga punya cita-cita yang besar dengan anak. Bahkan kita kasih nama yang sesuai dengan cita-cita harapan kita terkait dengan masa depan dan seterusnya. Kemudian tidak semua sesuai dengan harapan. Walaupun kalau dari hal akhlak dan seterusnya, bagaimana mereka mencintai kebenaran. Sepertinya kalau seperti ini sudah ditanamkan sejak kecil. Tapi banyak hal, misalnya kita melihat, oh iya kalau misalnya pas ada di rumah piring yang perlu dicuci, karena kadang-kadang kalau tidak disuruh anak-anak tidak segera tergerak begitu. Saya pikir ini bagian dari kesalahan kami itu yang dari Bang As sampaikan. Sekali lagi apa yang bisa kita gunakan untuk menembus itu? Berikutnya mungkin membandingkan, karena di antara salafus saleh juga jadi melihat Imam Syafi'i itu kecil-kecil sudah dikirim ke gurunya gitu yang menjauh di sana. Mungkin ada kondisi khusus, misalnya mungkin tidak punya bapak mungkin waktu itu kalau salah yatim gitu. Tapi maksudnya beberapa orang yang dididik oleh guru juga kadang-kadang menjadi orang-orang yang luar biasa terkait dengan tidak semua guru tidak memahami pendidikan. Saya mohon second opinion dari Pak Ahad, tapi yang paling ingin kami tanyakan, semoga kami bisa menembus terkait dengan kesalahan-kesalahan selama ini. Apa yang bisa kami lakukan sehingga masalahnya anak ya udah gede semua gitu. Kalau saya kebetulan yang paling gede udah 22 tahun lebih, yang paling kecil sudah 13 tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya catat ada 4 pertanyaan oleh Bapak Supriyadi, sementara kita jawab langsung aja dulu Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih Pak Supriyadi. Bisa kenal nama saya dari majalah Umi ini. Karena di Umi itu nama saya tertulis Abu Junaidi. Karena saya mendirikannya 4 April tahun 89, lalu saya tutup selama 3 tahun, habis itu saya lepas. Baik, ayah bunda sekalian, setiap kita adalah anak zaman. Jadi nggak bisa juga disalahkan 100% kenapa kami salah asuh. Gitu ya. Bahkan saya pun dalam mendidik anak toh tetap ada kesalahan-kesalahan. Saya berharap anak-anak saya akil balik pada umur 12-13 tahun toh juga ternyata enggak.
Cuman ya paling-paling kalau ada yang saya bisa banggakan sedikit, mereka ketika 12-13 tahun itu remaja plus lah. Tapi ternyata juga belum akhir balik kok, gitu ya. Karena pada akhirnya dia juga dibesarkan oleh zamannya. Saya juga masih punya kelemahan dalam mendidik anak. Jadi kita di sisi lain juga tidak terlalu perlu menyalahkan diri habis-habisan ya, ketika nasi telah menjadi bubur. Nah, ada beberapa hal yang harus kita yakini bahwa yang namanya hidayah dari Allah itu tetap akan berlangsung. Bahkan sampai nyawa itu, sampai di tenggorokan, hidayah itu masih tetap ada. Walaupun kita salah dalam mendidik anak, ini udah terlanjur dulu kan ini kayak begini dan begitu, masih tetap apa yang terjadi belakangan kita bisa perbaiki. Kita masih bisa sempurnakan, kita masih bisa tutupi. Atau setidak-tidaknya bahkan dia sendiri yang kita minta untuk menutupi kekurangan kita sebagai orang tuanya. Kita bilang aja, ayah dulu ya salah mendidik kamu begini, kurang dalam mendidik kamu. Ayah dulu kira yang mendidik itu cuma ibu aja dan sebagainya, sehingga kurang ini, kurang itu. Tapi kamu itu kan manusia yang punya akal sehat, yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga manusia sebenarnya bisa melakukan recovery atas dirinya sendiri walaupun orang tuanya kurang dalam mendidik dia. Itulah sebabnya kenapa anak itu di akhirat bagaimanapun tidak bisa menyalahkan orang tuanya. Ya Allah, harus orang tuaku mendidik aku kayak begini sih. Ya Allah, harus orang tuaku gak ngajarin aku ini itu sih gitu. Paling kalau anak ngomong begitu di hadapan Allah, nanti Allah akan jawab, afala ta'qilun, otakmu mana? Bukan otakmu mana ya, akalmu mana? Selama kita punya akal, kita sebenarnya juga bisa melakukan self education pada diri kita. Sehingga apa yang kita kurang kita berikan pada anak dulu, kita sampaikan aja pada anak. Nah, tolong didik kamu, dirimu sendiri. Ayah mungkin dulu kurang dalam hal ini. Ibu dulu mungkin kurang dalam hal ini. Tapi kamu bisa mendidik dirimu sendiri. Nah, jadi itu. Karena ketika saya juga coba mengingat, saya juga hasil didikan modern, ya. Tapi kemudian saya mencoba menyadari sendiri bahwa enggak, itu salah. Yang benar harusnya begini. Saya dididik sebagai anak manja karena saya adalah anak angkat dari bude saya yang kaya. Ibu saya miskin, bapak saya miskin, dan adik-adik saya miskin. Tapi alhamdulillah saya tidak kemudian mencoba memanjakan diri sendiri karena akal sehat saya kemudian berpikir, enggak, saya tidak boleh memanjakan diri saya karena saya telah dimanjakan oleh bude saya. Karena saya harus menolong adik saya harus menolong ayah bunda saya yang hidup dalam kemiskinan. Itu yang membuat saya memberanikan diri, masih kuliah umur 23 tahun nikah, cari duit sendiri dan seterusnya. 88 nikah, 89 bikin majalah Bumi dan seterusnya, ya. Nah, jadi masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada kekurangan-kekurangan yang belum kita sampaikan, ya sampaikan sekarang aja. Ada pendidikan-pendidikan yang dulu lupa kita wujudkan sekarang saja. Nah, gitu. Jadi sebenarnya walaupun secara periodik terlambat, tapi sebenarnya tidak ada istilah terlambat. Yang ketiga, mungkin kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku sebagai hamba-Mu ini lemah ya Allah, lalai dalam mendidik anak-anakku. Tapi Engkau Rabbul Alamin ya Allah. Rabb itu artinya murabbi, ya, pendidik. Allah itu akan selalu mendidik anak-anak kita sampai kapanpun. Ya Allah, aku telah salah mendidik anakku, aku telah lalai mendidik anakku. Ada hal-hal yang luput aku lakukan. Didiklah anakku ya Allah. Kita berdoa kepada Allah agar Allah yang melanjutkan pendidikan kita kepada anak-anak kita. Saya pernah nulis kalau nggak salah di Facebook atau di MLC dulu ya, bahwa andainya kita mendidik anak kita hanya dengan modal kemampuan kita, hanya dengan modal ilmu parenting kita, anak kita itu jadi anak durhaka semua, sehebat apapun kita. Tapi kenapa mereka jadi itu? Karunia Allah, bukan karena kehebatan kita dalam mendidik. Karunia Allah. Jadi selalu meminta kepada Allah untuk menutupi apa yang kurang kita sampaikan, itu penting.
Karena kita ini benar-benar lemah, sebagai pendidik yang lemah sebenarnya. Siapapun kita, betapa banyak pun ilmu yang kita miliki. Betapa seringnya saya melakukan kesalahan-kesalahan dan saya sedih sendiri. Saya lebih sedih karena apa? Saya sering ngajarin orang ngajar yang benar. Saya sering mengajarkan orang bagaimana cara mendidik anak yang saya sendiri suka nggak lakukan di rumah. Saya suka sedih, dosa saya lebih besar. Kenapa? Saya ngajarin orang, ini loh mendidik anak, ini loh mendidik anak. Faktanya banyak sekali yang saya langgar. Padahal saya tahu itu nggak boleh. Apa yang saya lakukan sesudah itu, minta ampun pada Allah, minta maaf pada anak. Saya sudah salah. Kadang-kadang ada gengsi juga minta maaf sama anak, nunggu anak tidur dulu. Anak udah tidur, saya usap kepalanya, saya cium keningnya, Abi mohon maaf ya. Kenapa? Alam bawah sadarnya mendengarkan maaf itu. Saya percaya itu. Alam bawah sadarnya mendengarkan permohonan maaf itu. Nah jadi seperti itu. Kemudian tentang ya kayak tadi kasus Imam Syafi'i. Ini memang pertama kasus khusus. Beliau itu luar biasa. 8 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah jadi mufti, 12 tahun sudah keluar kitab Al-Um. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kasus-kasus khusus tidak bisa kita jadikan dalil keumuman bahwa itu akan kita lakukan dan itu berlaku pada anak-anak kita semua. Yang harus kita pegang adalah patokan-patokan syariahnya. Sampai ada seorang aktivis pendidikan yang bilang ke saya, anak-anak itu jangan diajarkan bermain. Kalau anak disuruh main-main, kapan dia bisa jadi Imam Syafi'i? Sementara syariah memang memberikan hak bermain pada anak. Bahkan Allah mengatakan, wa man hayatud dunya illa lahu wal aib. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan permainan. Permainan adalah bagian dari unsur pendidikan dan bagian dari unsur pembinaan. Nah begitu. Nah, jadi bahwa ada orang-orang yang kemudian sukses dididik oleh guru seperti Imam Syafi'i dan sebagainya, oke. Tapi mari kita ingat satu hal, bahwa tanggung jawab pendidikan terhadap anak ketika dia masih kecil adalah orang tuanya. Rasulullah dalam satu hadis mengingatkan, idza mata ibnu Adam in qata'at a'maluhu illa bi salah. Jika mati anak Adam, putuslah amalnya kecuali 3. Pertama, sedekah jariyah, sedekah yang memiliki efek jariah, multiplying effect. Ya, jadi kalau bersedekah yang punya efek jariah ya, multiplying effect. Karena kalau kita sedekah buat makan kenyang terus kemudian jadi kotoran, dia nggak punya efek jariah apa-apa. Ya, tapi kalau bersedekah itu berikanlah orang modal sehingga dia dari mustahik jadi muzaki, dia bisa menciptakan lapangan kerja, berarti punya efek jariah. Maka pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah mati. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Bukan ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang dimanfaatkan. Karena di sini ada kata yuntafa, bukan yantafi', dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan, waladun solehun yad'uhu. Doanya anak soleh itu adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, rahmatilah keduanya. Seandainya Pak titik, wah itu enak betul sudah. Saya ada syarat Pak. Syaratnya adalah kama rabbayani shaghira.